Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Adabut Thalibul Ilm, adab-adab penuntut ilmu. Penulis buku mengatakan Adabut Thalibul Ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Nah, sekarang kita sudah masuk pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu, kaum muslimin. Muqaddimahnya. Laqad imtanallahu subhanahu ala ibadihi bi bi'tsatir rasulil akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira wa anzala alaihi al-Qur'anal karim. Kitabu hidayatin wa ta'limin wa islah. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan karunia yang besar kepada hamba-hambanya dengan mengutus seorang Rasul yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan sebagai da'i atau penyeru kepada jalan Allah, dengan izinnya sebagai pelita yang menerangi, dan menurunkan Al-Quran kepada beliau, kitab petunjuk, pendidik, dan untuk memperbaiki umat. Qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan Alkitab kepada mereka, dan Al-Hikmah, maksudnya As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Fada'watu rasuli syamilatun li'anasirin thalatha kama tunassu ala dhalikal ayatul karimatu wa hadhil anasiru yatablighu wa tazkiyatu wa ta'lim. Dakwah Rasulullah SAW itu mencakup 3 unsur sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu at-tabligh menyampaikan, at-tazkiyah mensucikan, dan at-ta'lim mengajari. Wa tazkiyatu hiya tarbiyatun nafsi ala tatbiqil islami wa imtithali awamirihi wa jitinabi nawahi wa takhalluq bima yad'u ilaihi min akhlaqin fadilatin wa adabin samiyah. At-tazkiyah atau mensucikan maksudnya adalah mendidik jiwa untuk menerapkan Islam, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan adab-adab yang luhur. Walaqad qama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi dawri tarbiyati wa tazkiyati li ashabihi wa adabahum bi adabil Islam hatta tahawwalu minal jafa'i wal ghilzah ila rifqi wa sa'atil khuluqi wa linil janib wa takhallaqu bi khuluqir rasuli al-qudwata sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhul Qur'an. Dan Rasulullah SAW sungguh telah menjalankan peran pendidikan, pensucian kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau menanamkan adab kepada mereka dengan adab-adab Islam, sehingga mereka berubah yang tadinya keras dan kasar menjadi bersahabat, lapang dada, dan lemah lembut. Dan mereka berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, suri tauladan umat manusia, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat juga demikian, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak henti-hentinya
menjalankan peran yang agung juga dalam menyebarkan Islam dan mengajarkan adab yang luhur kepada murid-murid mereka. Jadi mereka semangat mengajarkan adab sebelum ilmu kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Agar para tabi'in beradab kepada diri mereka, keluarga, guru, saudara-saudara mereka, dan seluruh manusia yang ada di sekitar mereka. Kemudian berpindah ke tabi'in. Para tabi'in juga bersemangat penuh, bersungguh-sungguh dalam mengajarkan adab kepada murid-murid mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan begitulah satu generasi ke generasi berikutnya, mereka mengajarkan adab sebagaimana mereka mengajarkan ilmu. Sekarang penulis buku membawakan perkataan-perkataan salafus saleh tentang agungnya adab atau akhlak. Faqad rawa al-Khatib al-Baghdadi an Malik ibn Anas qala Ibn Sirin kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Ibn Sirin mengatakan mereka dahulu, para sahabat, mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Wa an Malik aidan an Ibn Shihab annahu qala inna hadzal ilma adabullah adab bihi nabiyahu wa adaba an-nabiyyu ummatahu amanatullahi ila rasulih liyuaddiyahu ala ma uddiya ilayhi faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Sesungguhnya ilmu ini, maksudnya ilmu agama, adalah adab dari Allah yang diajarkan kepada nabinya dan yang Nabi ajarkan kepada umatnya, dan ini merupakan amanah dari Allah. Adab ini merupakan amanah dari Allah kepada Rasulnya, agar Rasulnya menyampaikannya kepada umatnya. Maka barang siapa yang mendengarkan suatu ilmu, hendaklah dia menjadikan ilmu itu di hadapannya sebagai hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibrahim ibn Habib qala li abi ya bunayya iti al-fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadiyihim fa inna dzaka ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadis. Wahai anakku, pergilah kepada para fuqaha dan para ulama, belajarlah dari mereka dan ambillah adab mereka, akhlak mereka, dan petunjuk mereka. Kamu membawa adab yang banyak, itu lebih aku sukai darimu daripada membawa banyak hadis. Wa ani ibn al-Mubarak qala li Mukhalid ibn al-Husain nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Kami sesungguhnya lebih membutuhkan banyak adab daripada banyak hadis. Wa an Zakaria al-Anbari annahu qala ilmun bila adabin kanarin bila hatab
wa adabun bila ilmin karuhin bila jism. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. Wa an Malik ibn Anas anna ummuhu kanat taqul lahu izhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Ibunya Malik bin Anas mengatakan kepadanya, pergilah kepada Rabi'ah lalu belajarlah adabnya sebelum mempelajari ilmunya. Wa ba'da hadzal isti'rad li aqwali a'immatis salaf as-salih rahimahumullah fi ahammiyati adabi talibil ilmi wa dawrihil muhim fi hayatil alim wal muta'allim, nantaqilu bil qari' ila al hadis at-tafsili an sifati talibil ilmi wa adabihi allati yanbaghi alaihi an yahrisa 'alaiha wa yatamayyaza biha liyakuna ilmuhu nafi'an lahu wa hujjatan lahu la 'alaihi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setelah menukil perkataan para imam tentang urgensi atau pentingnya adab penuntut ilmu dan perannya yang penting dalam kehidupan seorang yang berilmu dan penuntut ilmu, sekarang kita pindah kepada pembahasan yang terperinci tentang sifat-sifat penuntut ilmu dan adab-adabnya yang harus selalu dijaga dan menjadi keunggulannya agar ilmunya bermanfaat dan menjadi pembelanya, bukan menjadi penghujatnya di hari kiamat nanti, yang mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi adab itu sangat agung, sangat penting. Ilmu agama itu memang sangat agung, luar biasa. Mempelajarinya adalah ibadah yang sangat agung kaum muslimin. Namun dalam mempelajarinya dan menuntutnya, mendalaminya, haruslah kita pelajari dengan adab-adab yang agung. Supaya apa? Supaya ilmu agama yang kita pelajari itu bermanfaat, supaya kita mudah memahami ilmu agama tersebut, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, supaya berkah. Dan di hari kiamat, ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi penolong atau pembela kita, bukan menjadi musuh kita. Kalau kita mempelajari ilmu agama tanpa adab, maka ilmu yang kita dapatkan itu bisa tidak berkah, bisa tidak bermanfaat. Kemudian juga bisa jadi akan menjadi musuh kita nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.